Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana nih liburannya selama pandemi di rumah aja? Insya Allah lagi masih pada semangat-semangatnya atau malah mager-magernya nih? Harus kembali bersekolah lagi walaupun hanya di rumah aja. Nggak apa-apa ya, harus tetap dijaga semangatnya walaupun kemarin banyak males-malesnya, mager-magernya, mainan HP, nonton video dan lain sebagainya, gitu-gitu doang. Dan sekarang harus dipaksa untuk belajar ya, tapi nggak apa-apa, bukan untuk dipaksa, tapi insya Allah ini bakalan sangat bermanfaat untuk kalian semua ya, jadi tetap dijaga semangatnya. Oke, untuk mempersingkat video ini, jadi Amal Soleh disiapkan buku tulisnya khusus untuk pelajaran saya, jangan dicampur aduk karena nanti akan saya lihat lagi pada saat sekolah sudah normal atau di semester 2 insya Allah. Terus untuk pelajaran PKN silahkan bisa menggunakan buku dari pemerintah. Itu ada yang seperti ini bentuknya. Nih hard filenya. Tapi kalau mau ada filenya ada juga nanti dalam bentuk PDF, insya Allah akan saya kirim. Terus kalau mau pakai yang buku ini juga bisa. Ini banyak diperjualbelikan kalau mau beli. Terus untuk pelajaran pada pertemuan hari ini, Amal Soleh silahkan berdoa dulu masing-masing di rumah. Selanjutnya kita akan atau ibu akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu menghayati ajaran agamanya dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila dengan baik. Yang kedua, diharapkan setelah membaca atau mengetahui mengenai tentang hakikat Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi untuk mengevaluasi kalian semua, gimana nih, saya sudah paham belum tentang pengertian Pancasila, saya sudah paham belum tentang fungsi Pancasila, dan bisa menerapkannya nggak di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu. Oke, silahkan dilihat dulu nih. Jadi di sini ada catatan ibu sedikit, ini kayak sejenis peta konsep sedikit ya. Ini ada peta konsepnya sedikit tentang bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini adalah sub yang pertama, yaitu arti kedudukan dari Pancasila dan juga fungsi Pancasila. Nah, apa sih sebenarnya pengertian Pancasila? Kalian mengetahui mungkin dari zaman SD atau mungkin dari zaman kelas 1 ya kan. Pancasila itu kan terdiri dari dua kata, yaitu panca dan juga sila. Panca artinya apa? Ya, artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar yang dipakai dalam kehidupan di negara kita. Itu dijadikan sebuah patokan, sebuah sebuah pandangan hidup bangsa kita, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila dijadikan di kehidupan kita sehari-hari. Karena memang di dalam nilai-nilai Pancasila itu sangat baik. Jika kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakatnya bisa menerapkan dengan baik sila-silanya, otomatis kita akan menjadi warga negara yang baik, yang bisa menjadi lebih sangat menghargai warga negaranya yang lain. Karena memang nyatanya bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang berkepulauan. Otomatis berbeda pulau, berbeda pula kebiasaan dan adat istiadatnya. Apalagi negara Indonesia ini sangat menjunjung yang namanya kebinekaan, persatuan. Nah, Pancasila itu menjadi sebuah patokan atau sebagai pemersatu dari bangsa kita. Walaupun bangsa kita beragam, dan itu jangan pernah disesali karena memang itu adalah sebuah anugerah tuh dari Allah bahwa negara kita ini beragam.
Nah, jangan sampai keberagaman kita malah menjadikan kita bercerai-berai. Kita malah ribut antar pulau kita atau antar daerah, antar suku. Itu malah ribut. Nah, enggak seharusnya seperti itu. Jadi harus jauh lebih baik lagi. Makanya kenapa pentingnya sih sebenarnya Pancasila itu bisa diterapkan di kehidupan kita. Karena memang kalau kita bisa menerapkannya, otomatis kita juga akan menjadi atau negara kita akan jauh lebih rukun, masyarakatnya jauh lebih tentram hidupnya. Nggak ada yang namanya percecokan, ribut hanya karena perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan cara pandang. Nah, itu bukan Indonesia banget gitu ya. Oke. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi jauh lebih panjang lagi pengertian Pancasila, karena memang sebenarnya jauh lebih rinci lagi tuh pengertian Pancasilanya seperti itu. Ini singkat saja. Terus Pancasila itu sebenarnya tidak bisa lingkupnya tuh kecil. Kenapa? Maksudnya Pancasila itu lingkupnya sebenarnya luas dari sisi semua kehidupan rakyat Indonesia, baik secara ideologi, secara politik, secara ekonomi, budaya, pendidikan, itu semuanya mencakup Pancasila. Jadi Pancasila itu sebuah jantungnya sebagai negara, jantungnya negara. Nah, tapi juga dibantu oleh yang lainnya, misalnya Undang-Undang Dasar atau mungkin yang lain, peraturan-peraturan perda atau yang lainnya seperti itu. Nah, itu jauh lebih menambah implementasi kita menjadi jauh lebih baik, memahami isi dan nilai dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sebenarnya juga sebagai dasar negara kita. Nah, dasar itu apa? Dasar itu kan berarti sebuah fondasi. Nah, sebuah fondasi sama seperti ini. Nih, namanya fondasi rumah, misalnya contohnya aja kan fondasi rumah gitu. Misalnya contohnya aja fondasi rumah seperti ini ya. Misalnya ini rumah. Nih, kalau misalnya tidak ada fondasinya di bawah, otomatis rumah ini bisa saja sewaktu-waktu jika terkena bencana bisa aja cepat runtuh. Nah, kalau misalnya di bawahnya ada fondasinya berarti semakin kuat bangunan ini. Nah, otomatis negara kita juga sama seperti itu. Jika suatu negara mempunyai dasar, mempunyai fondasi yang kuat, otomatis jauh lebih kuat, tidak mudah untuk tercerai-berai, tidak mudah untuk lagi dijajah atau lain sebagainya. Nah, makanya kenapa butuh yang namanya kecerdasan warga negara Indonesia untuk bisa menerapkan Pancasila sebagai dasar negaranya sendiri. Seperti itu. Kita harus bangga ya, harusnya ya. Kita punya Pancasila itu hanya negara kita aja. Negara lain insya Allah tidak ada tuh yang namanya Pancasila. Mungkin ada tapi tidak sebagus kita, atau mungkin namanya juga bukan Pancasila tapi yang lain seperti itu. Makanya kita harus bangga karena itu menjadi sebuah keistimewaan dalam negara kita. Seperti itu. Terus selanjutnya sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan. Nah, kalau pandangan berarti sebuah apa? Sebuah pandangan, kita melihat bahwa Pancasila itu dijadikan sebuah pandangan hidup atau sebagai patokan dalam hidup kita. Nah, kita hidup itu harus juga dilihat gimana sih, apa sih yang sebenarnya baik. Kita harusnya seperti apa jadi warga negara. Misalnya harus menghargai warga negaranya yang lain. Tidak bisa kita egois. Nah, itulah. Makanya perlu yang namanya kesadaran diri, tidak ada yang namanya individual. Misalnya kalian aja ya sama teman satu kelasnya, ya kan. Kadang kalau kita bisa saja ya, kalau kita salah ngomong atau lain sebagainya, itu malah teman kita kok merasa ini kenapa sih kayak gini-gini, kok gini-gini. Nah, kalau misalnya kalian bisa langsung misalnya ditanya gitu ya kan, kenapa nih kamu kok sekarang diem ya sama saya, atau gimana, apa yang buat saya salah, mungkin kalau saya ada salah ucapan atau apa perbuatan ya saya mohon maaf. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa rukun, karena pemersatu atau pemersatu bangsa itu berarti kan sama aja salah satunya rukun, ya kan. Nah, kalau rukun berarti kita bersatu, kita nggak saling bermusuhan. Nah, itu namanya
kita juga menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah Pancasila itu juga sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, ideologi itu apa? Jadi ideologi itu dijadikan sebuah cita-cita negara, cita-cita negara ya kan. Jadi cita-cita negara itu otomatis dijadikan sebuah pandangan, patokan bahwa cita-cita negara kita tuh pengennya seperti apa sih. Nah, di sila kelima itu ada pemersatu. Jadi pemersatu itu otomatis berarti itu adalah cita-cita atau tujuan negara kita, yaitu bisa bersatu. Jika kita sudah bisa menerapkan sila Pancasila kelima, otomatis kita juga bisa menerapkan sila-sila yang lainnya, 4, 3, 2, 1. Nah, itulah makanya kenapa penting banget tuh yang namanya bisa saling beruntun gitu ya. Jadi Pancasila tuh kalian menerapkan satu sila aja, otomatis biasanya nanti bisa juga terus berkesinambungan, yang sila-sila lain juga bisa diterapkan seperti itu. Nah, itu secara singkatnya. Sekarang lanjut sedikit di fungsi Pancasila. Jadi fungsi Pancasila itu kurang lebih sama seperti Pancasila dasarnya tadi, itu sudah saya singgung di awal. Nah, ini jauh lebih rinci lagi. Nih, fungsi dari Pancasila itu ada banyak. Ada ideologi tadi sebagai cita-cita, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kepribadian otomatis ya pribadi, itu berarti sebuah ciri khas negara kita. Pancasila itu sebagai ciri khas dari negara kita, karena memang negara-negara lain itu tidak mempunyai yang namanya Pancasila. Nah, the best banget nggak sih negara kita? Nah, selanjutnya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Ya, sebagai jiwa, maksudnya jiwa itu bisa supaya diterapkan di masing-masing masyarakatnya. Bukan hanya 1-2 orang saja yang menerapkan, tapi semua masyarakat supaya bisa menjiwai semua masyarakatnya, seperti itu. Terus Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu dijadikan sebuah patokan tuh buat kita, buat negara kita, bagaimana ngebuat sebuah peraturan hukum untuk bisa membuat masyarakatnya jadi jauh lebih teratur. Nah, dalam membuat hukum kan gunanya apa sih? Untuk mengatur kita. Jadi hukum itu sebuah peraturan untuk mengatur kita semua warga negaranya untuk menjadi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, supaya lebih teratur lagi, lebih tertib, lebih disiplin. Nah, seperti itu. Jadi dalam membuat, misalnya kalau di negara kita atau di kota Samarinda ada peraturan-peraturan kota, peraturan perda dan lain sebagainya. Nah, itu berpatokannya juga dilihat dari Pancasila. Oh, Pancasila kita tuh pengennya seperti ini, kita harus menghargai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti peraturan-peraturan di bawahnya dari mulai undang-undang dasar atau mungkin dari peraturan provinsi sampai bawah-bawahnya kota, itu semuanya juga dilandasi atau diutamakan dilihat dari nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Pancasila tadi kan sebuah cita-cita yang diharapkan, inginnya terbentuknya masyarakatnya itu seperti ini loh, seperti ini. Maka yang lain-lain, peraturan-peraturan yang lain juga harus bisa berpatokan pada inti dari negara kita, supaya apa? Semuanya itu selaras gitu. Jadinya kan bundar gitulah. Kalau ada gambarannya tuh kayak selalu berputar. Jadi dari Pancasila ke sini, peraturan-peraturan yang lain nanti kembali lagi ke Pancasila, seperti itu. Insya Allah dipahami ya. Dan ada banyak sekali fungsi-fungsi yang lainnya. Insya Allah nanti akan jauh dijelaskan di minggu depan. Mungkin sampai di sini saja dulu, atau nanti ada lagi penjelasan-penjelasan dari saya selanjutnya. Silahkan tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk belajar, cari informasi sendiri, gali-gali informasi sendiri, baik dari internet atau dari buku-buku lain yang menunjang. Jadi kalian di rumah itu berusaha untuk mandiri, belajar untuk mandiri, mencari sendiri informasi, mencari tahu. Misalnya dari guru saya ngomong tadi seperti ini, Pancasila itu sebagai ideologi. Nah, ideologi seperti apa ya? Kalau kata Ibu tadi kan katanya sebagai cita-cita negara. Nah, maksudnya cita-cita negara yang seperti apa lagi? Nah, silahkan saya
Jika kalian semakin ingin tahu, semakin pengen memahami ini, nah itu Anda berarti bisa berpikir kritis, berarti Anda ingin menjadi jauh lebih memahami lah, pengen memahami secara dalam materi. Nah, seperti itu. Jadi silahkan mandiri cari sendiri lagi. Jika memang tidak ditemukan atau mungkin tahu tapi kok bahasanya terlalu tinggi ya Bu, kok bahasanya nggak ngerti ya Bu saya. Nah, bisa silahkan nanti ditanyakan ke saya, nanti akan saya jelaskan lagi lewat video lewat suara, rekaman suara, seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu untuk sekarang. Ada pengertian Pancasila dan juga fungsi Pancasila. Jadi silahkan diulang-ulang aja lagi videonya mungkin kalau masih belum ngerti. Terus untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu ada waktu di zaman kelas 7. Nanti akan kita ulang lagi bagaimana sih prosesnya dulu Pancasila bisa terbentuk, seperti apa ceritanya, ada sejarahnya. Nah, itu akan kita ulang lagi nanti ya, insyaallah. Nah, untuk pertemuan pada hari ini ada soal-soalnya sedikit yang bisa kalian kerjakan untuk bisa mengingat dan memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing, di buku tulisnya. Untuk soal yang pertama ada pilihan ganda dan yang kedua ada esai. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, silahkan nanti PC ke saya saja, minta misalnya Bu, saya sudah menonton video ini, silahkan nanti akan saya kirimkan gitu ya. Nanti akan saya kirimkan. Sip. Itu aja. Insyaallah apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak berkenan atau mungkin malah ribut video saya atau gimana, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kendala dan kurangnya. Jadi ya saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairan sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.